nggak sangka ya, kita nggak sangka kok bisa banyak kerusakan gitu ya. Gue sebenarnya sedih dan ini nggak nyangka gitu loh. Soalnya di negara lain aman-aman aja. Pernah dengar nggak sih istilahnya jangan-jangan perilakunya nggak tepat masuk di negara-negara tertentu dengan bisnis model yang seperti ini? Kita dari diskusi kemarin dengan Komdigi, kita agak kaget juga mungkin di Indonesia bisa mungkin ada taman yang rusak dan ada dampak lainnya gitu ya. Nah tapi kita merubah ini tuh. Kita kasih solusi. Lagi rame nih ownernya Jagat, mantap, yang nyebar-nyebarin koin di fasilitas umum. Akhirnya orang pada kesana, akhirnya taman kota jadi rusak. Opening gue begitu bro. Oke. Saatnya ada klarifikasi. Soalnya banyak yang lapor kan, susah jadi berangkat kerja, fasilitas umum. Bayangkan, lu bikin bisnis tapi malah jadinya banyak orang-orang yang wah, capek gue. Barry, sehat ya bro? Ya sehat. Inong buka dong. Saya mau lihat ini dong. Dari adik kamu yang nyuruh atau ngajak dapetin 10 juta. Terus katanya cuma modal nyari koin di Jakarta dan sekitarnya. Gila, lu koin apa sih? Emas ya bro? Enggak, koin biasa besi. Kok jadi 10 juta? Nggak paham gue. Ntar lu jelasin ya. Boleh. Gila, ini viralnya luar biasa loh. Dan ini tapi didukung penuh sama banyak orang-orang di pemerintahan juga ya. Salah satunya adalah Kominfo. Waktu itu namanya Kominfo kan. Akhirnya tuh generasi muda gandrung cari koin Jagat. Polda Metro Jaya belum terima laporan Fasos dan Fasum rusak. Berarti jangan-jangan cuma penggiringan opi nih kali ya. Ini kepolisian belum terima laporan. Anyway, coba lihat berita-beritanya lagi. Tapi lu sadar ya, viralnya gede banget ya. Lumayan. Kerasa. Tapi katanya kan ramenya di Thailand, Vietnam ya. Nah mungkin cerita sedikit ya. Jadi sebenarnya Jagat dari dulu itu udah ramai. Dan kita sebenarnya secara global, ini Jagat itu sebenarnya aplikasi sosial yang sebenarnya kita udah yang lahirnya di Indonesia. Dan sekarang kita udah mendunia. Jadi sebenarnya di dunia ini kita udah lebih dari 30 juta user. Gila, lokal kita nih harus kita jaga nih. Terus? Dan baru 4 jam lalu ya, dari podcast ini terrekod, kita baru meraih nomor 1 di Thailand. Jadi sekarang kita nomor 1 di Thailand, nomor 1 di Indonesia, kita udah pernah nomor 1 di Vietnam, kita kalahin TikTok, Instagram dan lainnya. Wih, bangga gue. Wah, tos dulu ah, sebelum lo makin terkenal di luar negeri. Karya anak bangsa. Yoi. Tapi gue pengen tahu juga sih sebenarnya sih bisnis modelnya dan apa ya, kayak ya kan pro kontra bro. Ya terlepas dari tadi masalah Fasum, tapi tadi ada berita juga menarik kok, kepolisian belum terima. Anyway, ada yang bilang katanya ala nih gimmick, bohongan. Ya pasti lu terima loh gitu kan. Makanya gue pengen lu klarifikasi. Tapi Genzi juga jadi dapat manfaatnya. Nisma, siapa nih Nisma? Adik saya. Oh iya. Mana sini? L, panggilannya dia L. Nama kakaknya Alamadul. L mau 10 juta nggak? Capek banget nyari koin. WK nggak dapet. Terus dia tiba-tiba ngirimin link TikTok. Linknya kurang lebih yang orang-orang lagi pada sibuk nyari koin ya. Koin Jagat kan, aplikasi Jagat. Inong bilang mau. Kemarin udah nyari ke softball, banyak yang nyari nggak dapet. Udah kesorean juga kali ya, minim penerangan. Kerja dong, kata dia. Iya bener sih. Nyari duit mah, jangan bergantung sama koin. Siapa tahu dibohongin. Tuh. Inong tuh. Padahal gue sama loh, curiga juga. WK bukan, emang ada event. Oh, ini UI lu bukan? Betul. Bener ya? Ini berarti kan lu terkonfirmasi bahwa ini adalah UI-nya di aplikasi Jagat. Oh, udah rame kayak pada main tuh kelihatan semua di situ ya. Kali kalau pulang kerja lewat halte atau stasiun nemu koin unik, jangan dibuang ya, katanya. Ini koinnya. Ini bisnis zaman sekarang apaan sih? Gue bingung dah. Ini koin apa sih, bro? Tuh, koinnya, Pak. Mana koinnya? Hah? 100 juta? 10 juta? 300 ribu sampai 1 juta. Koin Han. Set dah kan, kabarin foto aja. Nanti aku yang redeem. Ada gak sih sebenarnya gimmick doang ya? Apa sih ini ada fenomenal baru apa lagi sih? Tapi kan pro kontranya kita bahas deh ya. Cerita dikit dong, Bro Barry. Boleh. Ya. Gimana coba? Nah, jadi sebenarnya Jagat kan itu sebenarnya aplikasi sosial berbasis peta. Nah, itu sebenarnya kita bangun ini tuh supaya teman-teman tuh bisa memanfaatkan ini untuk jalin hubungan yang lebih dekat sama teman-temannya. Ini untuk teman-teman dekat lah.
teman kuliah, ya kan kita kan sering nongkrong bareng tuh. Ya. Jadi kita kalau bisa pantau lokasi secara real time itu lebih bisa lebih dekat aja. Kita bisa lihat status, misalnya semua pada lagi nongkrong di kantin ya, yaudah gue join deh gitu. Nah udah berapa kali juga gue misalnya lagi ke satu tempat nih di SCBD gitu ya. Terus tiba-tiba teman gue bilang, biar lu di SCBD juga, ya udah kita makan siang, ya kan. Nah jadi sebenarnya tujuannya itu lebih ke situ, dan daripada sosmed yang sekarang kan kita sifatnya lebih ke nonton ya. Jadi kan kita ngumpet di toilet gitu ya, scrolling nggak keluar gitu ya. Nah tapi kita ini tujuannya itu untuk bawa user kita itu kita mau bring back social gitu ya. Jadi untuk kita bisa keluar nongkrong bareng dan explore kota. Jadi mengembalikan artis sosial pada sesungguhnya dan pada tempatnya. Betul. Tapi malah membahayakan nggak sih kalau semua orang tahu lu ada di mana apa segala macamnya? Apa sistemnya kayak approval gitu? Kayak lu invite, habis itu accept, kayak path dulu kan? Kayak Facebook gitu. Betul. Ini karena ini lebih ke namanya close friend social ya. Jadi teman tuh harus approve dulu. Jadi bukan ketemu stranger gitu ya. Nah, jadi ini lebih ke close friend. Jadi teman dekat saja yang bisa approve dan bisa saling share. Bahkan kita juga membangun fitur-fitur supaya kontrol itu semua di user dari sisi privacy gitu ya. Jadi mereka mau share ke satu teman, 5 teman, atau mau hide sebentar, itu bisa. Jadi mereka itu semua ada pilihannya. Jadi, nggak pengen diintip gitu bisa? Bisa. Tinggal kayak push notif dihidupin, matiin kayak airplane mode gitu. Betul, di settings tuh bisa di adjust semua. Iya, bahkan boleh pilih. Yang ini gue mau blur ya, yang ini gue mau presisi, ya kan. Yang ini gue nggak mau kasih tahu sama sekali. Apa bisa. tuh? Gue kurang paham. Blur tuh maksudnya di blur lokasinya. Lokasinya. Oke. Iya. Unik Sebenarnya juga bisa. Jadi itu makanya user kita juga sebenarnya cukup nyaman untuk bisa nge-share, soalnya mereka ada pilihan gitu ya. Oke. Ini menarik ya ngomongin bisnis model ya, karena memang kasih solusi kan ya temennya pengusaha ya, bantu pengusaha untuk naik kelas apa segala macam ya. Gini, kenapa terkenalnya di luar? Apakah memang Indonesia ini tingkat sosialisasinya tuh rendah? Maksudnya kan lu terkenalnya coba paling gede user lu di mana? Di Jepang sama Vietnam. Tuh. Ya. Iya kan? Di Taiwan, ya kan. Korea juga lagi naik, ya kan. Di Thailand kita baru nomor 1. Ya. Dia megang di Asia loh dia. Iya. Bukan lagi Southeast Asia gitu ya, tapi Asia. Ini udah global, kita aplikasi global. Oh global semua ya? Iya. Nama pun Indonesia itu emang sengaja dibikin jagat atau memang ada artis tersendiri gitu? Iya, soalnya jagat kan artinya dunia. Ya. Ya kan. Nah jadi kita, ya ini namanya juga peta dunia ya. Jadi ya mungkin itu ya jadi global juga dia. Oke. Tapi kita dari dulu emang pakai nama jagat supaya ya karena itu singkat ya, dan ini juga namanya juga dunia nyata sama dunia virtual tuh jadi satu, jadi kita namanya jagat. Oke. Sebelum nanti gue gali ya how to monetize it. Gitu. Gimana sih cara monetize-nya? Ya kalau ngomongin bisnis kan nggak mungkin lah cuma pengen viral-viral doang, sosial-sosial doang, ketemu-ketemu doang gitu kan. Hahihi, ngopi-ngopi, nongki-nongki, tapi kalau nggak ada duitnya ngapain lu bikin bisnis begituan gitu kan. Sebelum gue nanti pretelin lah ini duitnya dari mana, apakah ada brand, iklan, banner, advertising apa gimana. Nah, ini kan berarti kalau tingkatnya gedenya di luar sosialisasi, terus apa yang dilakukan? Maksudnya kayak cuma ngelihat ya, nanti mungkin editor bisa munculin ya biar ada gambaran UI-nya kayak seperti apa gitu ya. Tadi kan ada kayak beberapa kayak Waze lah mungkin kali ya. Lu lagi ada di mana di jalan. Waze juga bisa komen kan kalau nggak salah kalau macet ya. Waze juga bisa komen. Ya. Tapi bukan itu sosial lebih ke, bukan sosial, itu lebih ke forum ya. Iya, oke ya. Betul. Terus lu ngelihat nih, ini ada di sini gitu. Ini ada di sini. Maksud gua kan bisa janjian. Bisa. WA gitu. Bukan. Tanpa aplikasi jagat. Iya. Kalau cuma sekedar misalnya gue siapa gitu, Om Deddy Kobuzer gitu kan. Om Ded, lu di mana? Makan siang yuk. Oh, gue dari arah barat, gue dari arah pusat. Ya udah kita ketemu ya. Gue lagi ada meeting di selatan. Kita nongkrong di PIM. Ya kan bisa begitu. Ya bisa aja. Tapi mungkin ini ya. Kita kalau misalnya lihat dari sisi aplikasi atau kita secara behavior manusia, kan kita pengen taunya itu yang top of mind aja. Yang kita bisa secara langsung lihat. Kita kan UI pertamanya itu peta. Jadi orang sekali lihat peta langsung bisa tahu teman-temannya semua lagi di mana. Oh, ngerti gue. Ya, misalnya gue lapar nih. Gue jam 11.30 gue udah lapar.
kan gue perlu cari temen bisa makan siang bareng, ya kan? Iya juga ya. Iya, kalau misalnya gue tanyain satu-satu, lo di mana, ya kan? Derry, lo lagi di mana gitu. Ya. 15 menit lagi baru dibales kan, malas juga. Iya, belum lagi OTW-nya. Belum lagi dipaksain harus kenapa sih harus makan siang di situ lokasinya, kan ribet ya? Iya, betul. Kalau kita sekarang pakai ini kan bisa langsung lihat si Delvi lagi di sini, ya udah gue langsung samperin gitu. Gue suka sih narasi top of mind yang dimaksud ya. Maksudnya top of mind itu kan mostly pasti positif ya. Wah, nama kita diingat terus di kepala teman kita apa segala macam. Tapi suatu sisi bukan negatif juga sih, tapi lebih kepada kayak mungkin jangan-jangan lu lagi nggak pengen ketemu dia. Ya bisa juga. Ya hak juga dong. Atau memang manusia kan, kalau gue sih selalu bilang manusia makhluk rekomendatif ya, atau mungkin makhluk sugesti lah. Ya. Jadi mungkin jangan-jangan ketika mau kemana terus nggak kepikiran sesuatu, begitu ngelihat ada akun orang itu berkeliaran dekat lo, terus tiba-tiba lo lagi coba tarik-tarik atau inline-inlinein korelasinya ke project yang lagi lo jalanin, terus tiba-tiba sembari ngopi kepikiran juga, bentar deh, gue lagi mau garap project ini, itu kan gue ada hambatannya di sini. Kayaknya dia juga ngerti deh di bagian itu. Kan bisa begitu ya? Iya, bisa. Yang daripada ahlinya media, ya gue pasti kontak orang-orang media doang nih buat meeting nih. Gue lagi pengen bikin bisnis media baru nih. Kasih solusi part 2 gitu yang bahas tentang pertanian misalnya, khususnya bukan UMKM yang mana gitu ya. Pasti kan gue kontaknya orang-orang media doang kan? Iya. Tapi jangan-jangan mungkin tiba-tiba gue ngeliat akun lu di situ, terus tiba-tiba kayak ada si Bari nih. Gue mau nanya nih, kalau bisnis media di daerah sana yang laku apa ya? Jadi bisa gitu ya? Betul. Nah itu kata kuncinya sebenarnya serendipity ya. Jadi kita kalau bahasa Indonesianya kurang paham tuh. Nah, bahasa Indonesianya secara langsung mungkin translate bikin lebih maaf, bahasa Indonesia apa ya? Serendipity itu kayak bukan tanpa di plan itu bisa muncul ide atau ini baru lah maksudnya, ya kan? Satu, terus dari situ bisa juga kebangun peluang-peluang baru. Iya, betul. Gila, itu yang mahal sih sebenarnya. Iya, gue baru sadar kalau circle-nya di situ-situ aja, ya kita kan dari kacamata yang sama ya. Ini kasih satu contoh nyata aja ya, yang gue sendiri mengalami. Soalnya teman baik gue juga pada pakai jagat. Ya, gue jualan juga ya. Iya, oke. Iya, nggak masalah lah. Nah, jadi ada satu waktu kan kantor kita yang di Bulungan. Ya namanya juga Blok M rame ya. Jadi, nah waktu itu teman baik gue tuh tiba-tiba gue liat, kalau lagi di Wijaya kan deket banget sama kita gitu ya, di Melawai gitu ya. Lagi ada acara apa? Dia langsung, iya nih gue lagi ada acara edukasi sama teman-teman kuliah yang tadinya inilah LPDP mau sekolah edukasi di luar negeri gitu ya. Terus dia bilang, datang aja. Gue datang situ, kenalan banyak orang. Sekarang ada yang kita kerja sama. Oh kan, bener. Udah duga tuh. Nah itu cuman lihat sekejap aja. Iya lagi. Iya. By the way, kalau menteri-menteri, saya usul itu ajudan-ajudannya bisa pakai jaket. Itu kalau atur transportasi gampang tuh. Kita ada fitur walkie-talkie juga. Oh, wow. Kan bisa tahu ini mobilnya udah sampai mana dan lainnya. I see. Iya. Wih gila tuh. Endorse gue mahal ya. Kasih lah 0,5 share persen gitu. Enggak, bro. Nah jadi kasih koin nanti. Kasih koin, mantap. Boleh gak request yang 1 miliar? Ada gak sih? Bro, berarti sosialisasi atau sosial ini gak melulu, kan stigmanya sosial ya ketemuan, networking, teman baru ya. Ternyata si Jagat juga bisa bantu monetisasi jadi lebih jauh ya. Gak cuma sekedar networking ya kan. Bahasa-bahasa umumnya sosial kan kayak, bro punya teman baru bro, ya percuma teman baru kalau nggak bisa diapa-apain juga ngapain, nggak bisa kolaborasi, betul, yang ujung-ujungnya cuan juga ngapain. Bukan berarti transaksional ya, bukan berarti berteman tuh mindsetnya hanya mengedepankan transaksional saja, enggak. Tapi kan kita nggak pungkirin kan ujung-ujungnya kan kita ngidupin ekonomi keluarga juga anyway gitu. Betul. Adalah cerita-cerita apa lagi sih ini Jagat? Nanti baru sampai masuk ke koin ya. Gue sebenarnya agak pertanyaan besar juga ya, kenapa jadi koin gitu loh maksud gue. Coba di luaran sana seperti apa sih? Ini ya, fenomenal orang menerima Jagat ini sampai viralitasnya tinggi sekali gitu. Nah mungkin bisa next ya. Coba. Nah lu mau nunjukin apa nih? Boleh? Nah sebenarnya pengen kasih lihat ya. Ini di awal-awal kita mulai kan kita udah mulai global nih. Ya, nah ini sebenarnya banyak generasi baru tuh sebenarnya yang sangat suka dengan
aspek sosialnya ini, karena kan ini bukan sifatnya scrolling ya, bukan cuma nonton aja, Iya. ya kan. Jadi ini banyak teman-teman nih, ada yang dari Jepang, ya kan, dari Eropa, ya kan, dari Vietnam, ya kan. Ini semua ada. Jadi ini mereka tuh suka share ke teman-temannya, dan kan komunikasinya lebih intim lah ya, lebih untuk teman dekat gitu ya. Dan jadi mereka tuh lebih suka ini, soalnya rasanya lebih immediate gitu. Oh, gue kan cuman share foto cuman ke kalian aja, dan orang bisa tahu saya lagi di sini share-nya gitu ya. Jadi lebih immediate dan lebih real lah, lebih genuine gitu ya. Daripada tadinya kan kalau misalnya kita lihat sosmed sekarang kan banyak banget dikurasi, ya kan. Oh, tiba-tiba kok temen gue jadi brand ambassador. ya. Tapi kan ini lebih ke kegiatan sehari-harinya aja. Lo lagi di mana? Gue lagi di kantin. Atau lo hari ini bolos nggak? Ya gitu kan. Oke. Ada tuh yang lo bolos ya? Kok lo lagi di sekolah? Dikompor-komporin gitu ya, Iya, bercanda-bercanda. gitu. Oke. Iya. Gue ngelihatnya juga akhirnya jadi gini gak sih? Ini nih, kalau tadi kan lu ada punya istilah ya, istilah-istilah yang apa tadi, yang dadakan apa segala macamnya, yang nggak diduga-duga apa segala macamnya. Iya. Gue ngelihatnya lebih kepada euforia, vibes apa, mindset. Ketika kalau di radio dulu tuh gue nyebutnya adalah element of surprise gitu. Yeah. Wih, betul. udah lama nih gue gak dengerin ini misalnya. Discovery-nya lah. Nah, sense of discovery-nya ada. Gitu. Itu maksudnya, bahasanya mungkin sense of discovery kali ya. Yeah, kalau analogi tadi gue cocokin di sini kayak ada satu rangsangan kayak, ih dia ngapain tuh di situ tuh? Iya. Betul. Iya kan, can you imagine? Iya. Wah apa ya? Ketemuan bro, lu lagi ngapain sih situ? Gue penasaran deh. Iya, ada iya. proyek apa bro? Kan jadi gitu ya. Dia Padahal proyek terus lu. channelnya pengusaha bro, channelnya pengusaha. Iya, maksud gue kayak begitu-begitu kan, atau sharing-sharing dan lain sebagainya gitu. Akan ada begitu nggak sih? Iya. Oke. Pasti ada. Ya misalnya ini kok mereka ini ya, misalnya teman dekat nih. Lu lihat ini yang tadinya belum, padahal nggak deket kok. Kok mereka nongkrong bareng terus sih? Ini udah di Cikini udah 3 jam ngapain? Padahal kalau nggak ada user interface itu, nggak akan ada user experience. Kayak misalnya sesimpel, bro di mana? Di SCBD. Iya. Dari jam berapa? Udah 4 jam bro gue di sini. Mau ngapain? Ya meeting gue. Udah kan? Tapi begitu dikasih kayak peta, dikasih di sampingnya ada kayak mungkin tertrigger apartemen, hotel, iya apapun itu, bisa positif bisa negatif. Kalau dengan menanggapi dengan seru-seruan ya, ngapain ya di situ ya? Tapi ujung-ujungnya informasi lah kan. Kalau misalnya kita lihat di ini ya, kalau kita WA aja ya, berapa sering lu tanya temen atau rekan-rekan gitu, di mana lu? Gue 5 menit lagi sampai, ya kan? Kan sering. Ya. Kalau ini kan tinggal lihat. Lah kan bisa di live share, apa sih namanya istilahnya? Share log live apalah itu. Iya, tapi kan nggak utama. Balik lagi, ini kan nggak apa-apain, ya kan? Ini sekali buka langsung lihat. Iya. Gitu. Iya lagi. Kalau peta tuh ini ya apa? Kepala manusianya tuh langsung jadi langsung psikologisnya visual terus tiba-tiba ngapain? Oh dia di sini ya. Iya, betul. Ketemuan ya. Padahal ketemuan mah ya tiap hari juga bisa ketemu gitu loh ya. Iya. Tapi rangsangannya berbeda. Dan akhirnya jagat ini adalah bisa dibilang media sosial generasi baru. Iya. Yang bukan scrolling pasif. Menarik. Scrolling pasif kan kalau dapat informasi juga bisa, bro. Ya bisa juga. Iya. Kita nggak against scrolling pasif. Oke. Cuman kita pengen orang bisa lebih keluar saja, ya kan? Nah, balik lagi kita itu mau membaliki aspek sosialnya. Ya, kalau sosial kan berarti kita berkomunikasi, kita hangout, ya kan? Kita nongkrong bareng, ya kan? Kita olahraga bareng, ya kan? Main badminton apa gitu ya. Nah, itu kan aspek sosialnya. Tapi kalau misalnya kita cuma nonton komen-komen yang nyinyir itu kan bukan sosial. Oh iya. Iya sih. Iya benar, di mana aspek sosialnya ya. Agak sedikit bisnis model nih bro ya. Agak sedikit dalam lebih mengenai bisnis. Berarti kenapa lu juga akhirnya viral? Ya pasti penopangnya juga salah satunya adalah tentang koin yang rame itu dicari itu ya. Tapi di luar dari situ karena lu bikin satu model bisnis yang menyasar kepada sangat dekat dengan perilaku konsumen.
Kalau di gua bahasanya adalah kalau istilahnya optimasi brand tuh customer behavior, ya perilaku konsumen dan seterusnya gitu. Sehingga kalau konsumen udah agree ya akan lebih mudah jualannya. Product market fit tuh kalau di kita. Ya customer journey, product market fit apa segala macamnya. Oke. Jadi ngefit sama si market gitu ya. Lu bisa ceritain product market fit lo kasar lo. Nah, sebenarnya gini ya, kan kita basisnya ini dari sisi peta. Dan kita bisa lihat lokasi teman-teman itu di peta. Jadi berarti kan kita sudah buat peta ini jadi sesuatu yang bisa dimainkan gitu ya dari sisi inilah. Nah, kalau kita lihat dari sisi product market fit, ya kan ada juga yang bilang ini koin ini lebih ke marketing campaign gitu ya. Kan berarti kayak orang pikirnya itu bakar duit dan lainnya. Atau ini rame karena orang bisa dapat duit secara gratis. Nah, sebenarnya kalau kita di dunia marketing kan sebenarnya udah banyak marketing yang mancingnya pakai duit. Banyak. Bahkan ada yang kasih mobil. Sesimpel itu aja udah. Kasih motor, ya kan. Tapi kan nggak viral. Kenapa ini viral? Sebenarnya bukan karena aspek uang saja, tapi karena orang emang sangat mencari experience untuk bisa keluar bareng sama temennya, ya kan, seru kan. Ini bisa sambil petualangan, bisa eksplor kotanya, bisa cari gitu ya. Nah, kita sebenarnya tujuan untuk kampanye koin ini itu sebenarnya untuk mengajak teman-teman itu untuk keluar eksplor kotanya dan bisa mempromosikan ruang-ruang publiknya gitu ya. Nah, kita kan sudah mengadakan ini di negara lain juga. Di Vietnam contoh ya, itu aman-aman aja sih dan bahkan disambut baik. Ada pihak pemerintahnya justru merasa ini bagus banget nih untuk pariwisata gitu ya. Soalnya ini bisa bring crowd lah. Nah, kalau misalnya kita bring crowd, kan itu sebenarnya banyak dampaknya. Kalau rame nih yang cari koin kan, itu bisa kalau ratusan ribu orang cari koin, mereka aus, beli minuman, ya kan, beli snack, UMKM sekitarnya kan juga terangkat. Nah, jadi kita sebenarnya tujuannya lebih ke situ. Iya. Kalau teman-teman ngerti bagaimana optimasi ya strategi marketing, kalau cuma sekedar giveaway, iya kan, bagi-bagi duit, iya kan, sebenarnya kan mirip-mirip ya. Kayak lo ngeluarin biaya produksi senilai 1 juta rupiah, satu dalam bentuk koin yang lo simpan di tempat tersembunyi, dengan ada bantuan efek-efek sosial apa segala macamnya, sama satu lagi potongan harga 1 juta sama. Iya kan, misalnya kan, nih gue jual topi gue 2 juta, diskon nih, mumpung hari ini 1 juta. Lah kan gue ngebuang biaya produksi 1 juta kan, margin gue kegerus, sama. Atau giveaway bagi-bagi 1 juta rupiah, syaratnya adalah lu mesti beli dulu produk yang ini, sama. Kan gitu ya? Betul. Tapi kalau lu ngerti tentang perilaku konsumen apa segala macamnya, nah itu buat teman-teman sebenarnya ya sama lah kita semua yang mungkin mengerti ya. Gue pun juga optimasi itu sih bro. Gimana caranya kalau saya pribadi kan jalanin bisnis gue apa segala macamnya, itu kalau kita mainkan kerana sisi bagaimana cara lebih dekat produk kita ke lebih ngefit kepada market apa segala macamnya, itu akan lebih gampang gitulah. Apalagi tentang perilaku konsumen. Sebenarnya gue juga bagiin nih buat teman-teman semua, kalau pengen tahu rumusnya, detailnya apa segala macamnya, coba deh contek sama ahlinya. Ada yang namanya satu brand ya yang memang itu sudah banyak banget terkenal dengan, ya dia banyak lah franchise di Es Dawet. Dia ada beberapa titik di seluruh mungkin Pulau Jawa apa segala macamnya gitu kan, dan lain sebagainya. Nah itu namanya Sultan Gerobak. Nah Sultan Gerobak ini adalah memang bisa mengoptimasi teman-teman semua jadi jutawan dengan bermodalkan lo bisa jual dalam tanda kutip gerobakan, dan lain sebagainya, modal gerobakan doang. Nah tapi bukan itunya yang mau gue bahas lebih detail, tapi lebih kepada Sultan Gerobak ini adalah juga pengen bantu teman-teman semua untuk menjadi sultan. Gimana caranya? Banyak. Nah, salah satunya adalah lo bisa contek ilmunya, yang di situ juga gue dapat kesempatan untuk sharing-sharing. Di situ gue kasih bocoran juga bagaimana cara kasih solusi tanpa bikin deck proposal pitching untuk Om Deddy Corbuzier, tapi close the door yang datang sehingga ada logo di sini dan ada muncul pertanyaan gimana caranya gue nginvest di perusahaan lo, Der. Wah, itu daya tarik untuk setelah produk kita seksi dan lain sebagainya, terus efek bangun brand dan lain sebagainya, itu juga kita bahas di situ. Nah, gimana caranya lu tinggal ambil ya teman-teman ya. Detailnya tuh di bawah sini nih. Nah, di deskripsi di bawah, atau mungkin kalau lu ketemu video ini potongannya lewat Instagram apa segala macam, lu cek caption karena memang ada formatnya di situ. Lu tinggal ikutin aja. Oke. Gimana? Iya, jadi di situ ada tulisannya
judul nama workshopnya bisa dibilang How to Turn Your Brand into a Money. Nah, di situ tuh ada detail lengkap semuanya. Dan kabar gembiranya, ini teman-teman mumpung lagi kita buka aksesnya, karena ini ada bonus banyak rekaman-rekamannya selama gua ada di sana, sharing-sharing, ngisi materi dan lain sebagainya. Gue bocorin juga bagaimana cara kasih solusi juga bisa sampai detik ini. Panjang lah pokoknya. Semua detailnya ya. Jadi, dan workshop ini juga nantinya secara offline ya kita bikin juga ya. Nah, nggak cuma rekamannya, gue bareng sama Sultan Gerobak. Ada banyak video-video yang pernah gue diundang beberapa waktu yang lalu. Ini ada 2. Satu, rekaman video yang bisa lo contek semuanya ilmunya. Kalau lo mungkin nggak sempat datang di situ, udah ada duluan ya, lo bisa contek semuanya di sana. Plus kalau pengen offline, kopi darat bareng sama gue, sama teman-teman yang lain dan lain sebagainya itu juga bisa. Nah, ini diajarannya di Jakarta ya acaranya. Tanggal 22 Februari hari Sabtu di tahun 2025. Nah, ini kita offer di sana. Rame pokoknya di sana. Ya, online juga bisa. Jadi ada 3 berarti ya dari Sultan Gerobak nih. Catat ya, bro. Ada 3. Lu kalau mau ikutan, lu mau kasih teman-teman juga boleh. Jadi yang pertama adalah rekamannya Sultan Gerobak yang beberapa waktu yang lalu yang lu nggak sempat datang. Off airnya waktu itu di Jogja kalau nggak salah ya. Di Jogja itu bisa diambil rekamannya, ada di bawah tuh informasi lebih lanjutnya. Ada juga off air workshopnya. Yang nanti di situ juga bakal ada gua juga hari Sabtu 22 Februari 2025. Dari situ kalau nggak sempat hadir, ada rekaman juga yang fresh, yang insight-insight baru, bocoran-bocoran dari orang-orang hebat, pengusaha-pengusaha yang kemarin gue baru aja ketemu, itu juga rame juga, gue bisa bocorin di sana. Itu yang ketiga berarti. Jadi rekamannya kalau nggak sempat datang. Oke, informasi lebih lanjut bisa cek aja di bawah, lo tinggal ambil aja. Gimana? Iya, pokoknya totalnya kalau nggak salah dia nggak banyak-banyak ya, karena mungkin terkait workshop kan kayak kita kemarin buka sampai 200 ternyata penuh sumpek. Nah, kita evaluasi dari situ. Nah, sehingga coba kita kurang-kurangin, jadi siapa cepat dia dapat. Oke, lanjut lagi ya ke bisnis model. Mengenai siapa cepat dia dapat, artinya kalau teman-teman juga siapa cepat dia dapat koin yang ada di sana, gue pratelin ya bro, Ya. 1 juta, 100 juta gitu. Kalau sebatas tadi gue baca mengenai WhatsApp yang dari adenya ke Inong, produser gue nih, gue gak dapat. Teman-teman gue juga gak ada yang dapat. Maksud gue kan siapa cepat dia dapat itu emang bener-bener nggak ada lagi. Atau momentum, iya jangan-jangan mungkin di lokasi itu yang lu mungkin bisa bilang begini, lu cari deh tuh 10 juta gitu. Ya lu juga nggak bohong sih ketika bilang cari aja 10 juta, taunya cuma ada di satu provinsi tertentu doang. Apa gimana sih ini permainan ini? Sampai nanti lu cerita juga ya mengenai si koin-koin ini juga satu ide yang, karena di berita ada yang bilang katanya ini ngerombak bisnis sebelumnya. Apa gimana lah? Nah, lu bisa ceritain dulu. Ya, mungkin yang koin ini kan sebenarnya kita pas mulai kegiatan ini, kita fokus ke kota besar dulu, ya, dari Jakarta, Surabaya, Bandung, sama Denpasar. Oke. Ya, jadi kan kita kalau mau menjalani sesuatu juga harus ini ya, step by step gitu. Ya. Nah, sebenarnya kita ini ya, kita dari diskusi kemarin dengan Komdigi, kita kan cukup sadar. Kita agak kaget juga mungkin di Indonesia bisa mungkin ada tamannya rusak dan ada dampak lainnya gitu ya. Nah, tapi kita merubah ini tuh bagaimana kita bisa menjadi sesuatu yang positif, ya kan? Kita, nah, yang tadinya semangat untuk cari koin, nah ini dalam 1 minggu terakhir ini kan kita di Indonesia aja ada active usernya sekitar lebih dari 1,5 juta orang ya. Oh wow, masif. Dan kita ingin momentum ini dan semangat ini kita ngubah untuk bagaimana mereka bisa terinsentif untuk bersih-bersih taman, ya kan? Oh paham gue. Bro, maaf gue potong ya. Boleh nggak dirunut? Ide koin dulu deh. Kita runut. Boleh. Bukan maksudnya gue pengen ngebongkar-bongkar orang takutnya udah lupa terus tiba-tiba itu lagi ya. Ya gue pengen tahu aja sih sebenarnya. Ide koin itu memang gimana sih fitur-fitur itu? Nah sebenarnya lihat dari Pokemon itu. Kita bisa secara singkat kita gini lah, lo-fi Pokemon. Pokemon Go kan cari ininya ya, Pokemonnya ya. Kalau kita ini untuk cari koin supaya bisa redeem hadiah, tapi koinnya itu sifatnya fisik yang kita umpetin, mereka bisa cari clue kalau misalnya mereka menjalanin beberapa kegiatan, misalnya share ke teman atau subscribe atau dan lainnya gitu, bisa dapat clue supaya mereka bisa nemuin koinnya gitu ya. Iya. Nah, jadi kan itu gamifikasi di ruang publik di kota ya, melalui platform kita. Nah, jadi
Sesimpel itu sih. Jadi banyak yang download untuk mencari koin itu supaya dapat hadiah. Tapi seru gitu. Oke, tapi itu emang udah diukur bahwa ada bisnisnya di situ. Apa cuma sekedar pancingan? Dia yang penting bisa download aplikasi lo. Kayak kalau di era sekarang tuh penyebutannya bakar-bakar duit tapi dengan gaya model baru gitu loh. Ya. Daripada dipaksa bahwa kayak bebas ongkir. Ya. Ya kan? Apalagi sih biasanya kalau Shopee sama Tokopedia tuh bebas ongkir, gratis ongkir, gitu-gitu kan, diskon, subsidi, ya beli sepatu Adidas harga Rp7.000 di 77 misalnya gitu-gitu. Iya, iya. Itu kan orang download, dapetin sepatunya, kalau nggak dapat uninstall. Iya. Kalau cara lu tuh gitu juga nggak sih? Bagian dari bakar-bakar duit? Sebenarnya semua marketing kan investasi ya. Iya. Ya, kalau dari sisi kita pengen membuat kita gabung beberapa aspek. Satu, ini bisa generate revenue. Karena kalau kita ada user yang masuk, ada yang subscribe, dan lainnya kan kita mulai generate revenue. Ya kan? Kedua, ini juga ada aspek hiburan untuk pengguna kita. Jadi mereka kan rasanya jadi lebih seru. Ini Jagat seru nih pakainya. Ya kan? Nah, ketiga ya ini juga lebih propagatif, maksudnya lebih gampang disebar lah, kita bisa meningkatkan bisa viral gitu, karena untuk main ini sangat kelihatan kan, oh ini lagi ngapain sih ini orang, Iya. pada mau ikut-ikutan. Iya. Gitu. Oh, visualitatif. Iya. Jadi Idenya di siapa? Ya kita sih dari awal itu emang kalau ide kan nggak ada yang original ya. Iya. Kalau kita dari dulu sih, kita sejak ada sistem platform peta ini, kita emang pengen menjalankan sesuatu yang seperti ini. Mau treasure hunt tuh, mau itu bentuknya koin kayak atau kotak atau apa, kan kita itu basicnya harta karun ya. Harta karun. Iya sih, dari kita kecil juga begitu ya. Soalnya kita pengen gimana ya, cari cara untuk bikin petualangan di kota itu lebih seru, ya kan? Bukan sekedar ngafe, nongkrong gitu aja kan. Yang ujung-ujungnya juga dapat sosialisasi ya, teman baru juga. Betul, ya. iya. Bro, lu lihat ini gak bro? Jadi kenal ya. Lu tinggal di sini juga lo. Lu dari mana? Iya. Gila, jauh-jauh lu dari Bekasi lo. Kan jadi gitu ya. Dari Bogor. Iya juga ya. Seru juga ya. Gue boleh tahu teknisnya bentar nggak? Ya. Jadi ternyata di handphone itu, itu kelihatan koinnya ada di mana? Kalau pas buka itu nggak presisi. Koinnya itu ada radiusnya. Ya. Nah jadi untuk main ini itu bisa main agak lama atau share ke orang, ya kan, atau subscribe atau kegiatan dan lain, atau upload video gitu supaya radiusnya mengecil dan dapat clue. Oke. Iya, jadi ada permainannya begitu ya. Jadi dan clue-nya itu mengarahkan misalnya pohon beringin, ya kan, atau dinding coklat gitu ya, ya kan. Nah, jadi dari situ mereka kumpulin, nanti bisa ketemu ujung-ujungnya. Oke. Dan yang katanya nggak ada tuh karena udah diambil orang? Karena udah diambil orang atau memang nggak ada? Lah, lu jebak dong? Enggak, selalu ada. Yang ya kan koinnya semua udah diregistrasi, itu semua pasti ada. Ya. Bukan, maksud gue kan tadi ada cerita kan kayak, wah gue udah kesorean nih, gue udah muter-muter nih. Itu pasti ada, cuman mungkin belum sanggup ketemu aja. Oh, jadi clue-nya sesusah itu? Ya, itu kan namanya juga permainan ya. Kan ada yang jago main, ada yang enggak. Oke. Iya juga ya. Kalau udah keambil, otomatis di UI di tampilan petanya hilang nggak? Jangan sampai ada mengecoh yang lainnya seakan-akan masih ada di situ. Itu langsung kelihatan kok itu udah di-redeem gitu. Kalau dipegang doang belum di-redeem, masih ada di situ? Ya iya. Bisa juga iseng juga ya, dikantongin, pura-pura duduk, pura-pura ngemil, nyari apa mas? Padahal emang di situ. Lah bisa nggak? Ternyata ngeberantakin aplikasi lo aja, padahal clue-nya adalah pohon beringin. Terus dibawa lari, digeser. Nah itu udah dipikirin belum? Ya kita mungkin kalau misalnya sekreatif itu, masyarakat sekreatif itu mungkin kita itu belum sampai ke situ ya. Tapi kalau saya boleh share itu. Karena untuk nge-redeem pun kan juga harus kasih lihat ambilnya tuh kayak bagaimana. Jadi nggak bisa juga dibawa. Gue nemu di SCBD, gue bawa pulang ke Cibubur. Gue nggak butuh duit dah, emang buat kenang-kenangan aja. Gimana lo, keder lo pada ke rumah gue ntar ke Cibubur. Gimana itu? Bisa sesimpel itu aja? Bisa? Bisa. Lah, ya. Bahaya dong bisnisnya.
Itu nggak menurut saya mungkin itu bukan bahaya, ya kan. Tapi ya ini kan namanya juga permainan. Hah. Ini tujuannya hiburan ya. Hah. Ini tujuannya bukan untuk ngebohongin masyarakat atau apa. Cheating atau apa gitu ya. Tapi bisa lo pikirin nggak bahwa kena, misalnya gini, kalau udah kesentuh ada sensorik atau apa, sehingga kalau dalam waktu berapa itu nggak lo coba pikirin. Gue nggak tahu ya, ini kan bisnis modelnya kan punya lo kan. Mungkin lo juga pasti udah susun beberapa tantangannya atau apa gitu kan, cara-cara mainnya atau mungkin penyelesaian masalahnya kalau jika ada ditemukan masalah gitu ya. Habis itu kalau kelamaan ya udah hangus, dia akan hilang. Nggak tahu lah. Bentar, koinnya diapain sih abis itu? Dikantongin? Ya dikantongin, itu mereka simpan, share di video itu untuk bisa di redeem. Ya. Oke, duitnya masuk. Ya. Koinnya dipulangin buat dia. Mereka boleh simpan aja. Oh oke. Redeemnya dikasih waktu tertentu, limitasi? Enggak. Ini harus bisa kan mereka harus upload video gitu. Ya kalau nanti minggu depan keburu bawa pulang dulu koinnya. Ya tergantung, kalau mereka cash flow-nya kuat ya mungkin. Kena lo. Iya bener juga ya. Bentar-bentaran kan lu butuh duitnya segera ya. Cuman ini videonya kan harus di tempatnya. Oh, ini nih. Iya. Ya mungkin lambat laun kan pasti kan lu juga evaluasi apa segala macam ya. Oh di tempatnya. Iya. Kamu udah coba? Belum, Pak. Coba pakai handphone lu deh. Ya gue tuh biasa memang gue. Tapi ini waktunya mungkin kurang tepat ya, karena kita kan lagi dari komitmen kita kemarin, kita lagi menurunkan koinnya. Oh iya. Lagi di hide ya. Nah ini pasti kalau gitu bahas aja. Sekarang kenapa lu turunin koinnya? Atau karena memang ternyata banyak fasilitas umum yang seperti diberitakan. Tapi lu nyampe nggak berita itu? Nyampe. Kan tapi beneran ada? Sering dikirimin. Enggak, beneran ada. Soalnya tadi kan ada berita sebelumnya juga kan, polisi juga belum terima laporan. Tapi nggak tahu ya kalau sekarang ya. Ya. Kalau dari sisi kita, karena kan kita tujuannya juga platform ya. Iya. Kita platform, kita bukan kontraktor kan. Jadi kita tujuan platform, sebenarnya tujuan awalnya itu untuk mempromosikan ruang publik. Kita melaksanakan ini di negara luar, ya kan? Itu aman-aman aja, ya kan? Dan bahkan disambut baik gitu ya. Nah, kalau misalnya, tapi saya juga sangat hormati laporan-laporan dari berbagai official, ya kan, dan Pemkot dan lainnya, kita sangat hormati ya. Dan sebenarnya saya sendiri, ya ini cerita sedikit ya, kan gue juga orangnya champion ruang publik. Gue dari dulu, gue backgroundnya arsitek tata kota. Gue gue baru cerita ke tim lu tuh, gue suka jalan kaki di mana-mana. Mau gue lagi di New York atau lagi di Indonesia, gue pernah jalan dari Ancol ke Pluit. Ngapain? Dari Pluit, banyak waktu luang Anda. Dari Semanggi ke Pluit. Ini kalau weekend. Karena gue emang suka ya inilah lihat kota itu bagaimana gitu. Nah, pas gue kerja di New York sebagai arsitek juga sebenarnya ada desain banyak ruang publik, mau taman atau museum dan lainnya gitu ya. Nah sebenarnya ini bikin gue agak sedih juga sih. Nggak sangka kok bisa banyak kerusakan gitu ya. Iya, jadi gue ya ini ya kalau misalnya ini kita karena kegiatan ini ada yang rusak, ya gue sebenarnya sedih, dan ini nggak nyangka gitu loh. Soalnya di negara lain aman-aman aja. Gitu. Oke. Gini, di negara lain itu dengan konsep yang sama? Sama, persis. Oh, dan udah duluan launching di negara luar? Betul, ya di Vietnam dulu. Nah, pernah dengar nggak sih istilahnya jangan-jangan perilakunya nggak tepat masuk di negara-negara tertentu dengan bisnis model yang seperti ini? Masuk dari kultur atau budaya gitu. Ya kan, karena kalau tapi niatnya keren banget loh nih Berry, mempromosikan ruang publik yang mungkin kita tadi nggak tahu. Ada taman juga di sini. Iya kan? Betul. Ada lapangan bola di sini ya, baru tahu gue kan, misalnya gitu kan. Iya. Coba kita ambil kesimpulannya deh. Kira-kira ya kalau kesimpulan, gue bukan sosiolog ya, gue bukan sosiolog atau psikolog, yang ya gue cuman sebagai pendiri platform. Kita sudah sediain,
kita sudah beri himbauan dari awal permainan ini, koinnya kita semua rata-rata itu tempel manis, nggak ada yang ngumpetin di bawah tanah atau di balik paving. Ya kalau di balik paving kita juga bingung ya cara masukinnya gimana. Ya kan, jadi masa lu bongkar sih? bawa tukang. Iya. Kayaknya juga nggak senet itu juga sih. Iya, jadi ya kita sih yang kita sediain sih itu, ya kan. Ya saya juga gue juga nggak bisa kasih kesimpulan. Ya maksudnya ini kan juga sesuatu yang gue kaget gitu. Dipindahin berarti kali dugaan gue tadi. Enggak serius, maksudnya gini. Contoh kasus deh. Yang nyambung sama kerusakan fasilitas umum. Ada nggak? Lu taruhnya di mana terus tiba-tiba jadinya kemana? Pernah ada data nggak? Jangan-jangan itu nggak pernah. Tapi kita pernah lihat video-video TikTok di mana ada yang gali tanah, habis itu keluarin koinnya. Nah itu bisa juga itu dipindahin atau kan niatnya coba bikin konten ya mungkin ya. Iya. Tapi di clue-nya itu emang bukan di dalam tanah. Kita taruh kan nggak pernah di bawah tanah. Coba yang video tadi di bawah tanah itu, kalau lu masih ingat lokasinya, itu di mana? Oh itu aslinya penempatannya? Kalau itu kita tempel, bahkan kita pakai solar tape-nya, double tape-nya yang nggak bisa ngerusak, bahkan cat pun nggak bisa rusak. Oh. Itu yang cuman kayak nempel tahan lama tapi nggak bisa kupas apa gitu. Yeah. Jadi sangat aman. Nah, jadi biasa rata-rata tempel. Oke, agak hidden mungkin di bawah meja, di bawah bangku taman gitu ya. Tapi nggak pernah di bawah paving. Gue juga bingung ya, maksudnya kayak kalau mau masukin bawah paving kan harus bawa tukang ya. Iya benar. Nah, ini udah klarifikasi nih dari Berry. Ada nggak sih contohnya? Mau dong, Delvia, ketemu nggak videonya? Heboh, perburuan koin berhadiah, anak-anak hingga orang dewasa ikut berburu koin. Rata-rata berapa yang paling banyak? 100.000, 500.000? Enggak, 300 sampai 1 juta. 300.000 sampai 1 juta. Yang 10 juta katanya ada? Ada, ya. Itu lebih limited. Ya. Ya. Yang taunya sih nggak di sini ya. Biasa sih di objek-objeknya gitu, kayak di bawah kursi atau apa gitu. Oh, jadi bener-bener di bawah ya nggak sampai daun-daun kering itu nggak ada ya? Hah? Waduh, ini menarik nih klarifikasinya ya. Ya, tapi kan tetap menjadi mungkin satu evaluasi kali ya. Iya, betul. Ya kan, mungkin ya sekarang bayangin ya, lagi rame-rame begitu. Ada kita nih lagi nongkrong di seberang yang bener-bener nggak tahu jagat misalnya. Ada apaan sih mas? Nggak, ada koin 1 juta katanya. Serius lagi viral nih. Dia ikut-ikutan tuh ngubek-ngubek, pavingnya dibuka kan jadi gitu kan. Nah akhirnya jadi liar, efek bola salju gitu loh. Tuh kayak lu nyari apa sih undur-undur? Nyari apa sih di tanah tadi ngorek-ngorek? Oh jadi kasihan ya, maksudnya. Abang-abang Gojek. Kalau emang nggak ada, oke. Jadi lu tempel, udah. Habis itu diambil dari redeem, uangnya masuk ke mana? Ya ke mereka ya e-wallet atau apa gitu. E-wallet yang sekarang umum banyak ini. Iya, jadi lu sambungin ke sana kan? Iya. Ya GoPay atau apa gitu. Ya GoPay, OVO ya, Dana gitu-gitu ya. Iya. Oke. Ini break bentar tapi coba cari ini deh. Ini agak lucu. Saya cek RR Cakes. RR Space Cakes. Apa tuh? Coba di TikTok. Jadi ada toko kue UMKM. Dia bikin kue bentuk koin jagat. Hah? Habis itu kayaknya video yang dia upload tuh viral jadi 1,2 juta views atau. Wow. Gile, dia riding the wave. Mantap. Jadi maksudnya itu di-upload. Iya. Tapi akhirnya dibeli sama orang. Nggak tahu deh. Bisa begitu ya. Ini toko kue jualan. Ya kita juga lagi promosiin dia nih. Iya. Oh. Sama lagi UI-nya fresh by your side lah. Nah, duitnya gimana cara dapetin dia? Duit elunya sebagai si pemilik platform. Oh, kita kan secara bisnis kan udah global, ya kan. Dan sebenarnya kita udah menjalanin program subscription sama in-app purchase itu udah berapa bulan lah. Kita ada revenue-nya. Bedanya apa? Kalau langganan dapat sekian, terus apa yang didapat? Coba. Ya, jadi kan core feature kita kan itu ya untuk share log ke teman-teman atau bahkan untuk antara pasangan gitu ya, pacar atau apa gitu ya. Nah, jadi itu banyak fitur-fitur extra tools-nya itu supaya dapat
misalnya dapat stiker-stiker yang lebih lucu ya kan, atau dapat status update-nya yang lebih detail gitu ya. Jadi tools ekstra yang bisa di subscribe gitu, jadi bayarnya lebih, dan itu udah menjadi salah satu income stream kita gitu. Oh, dan itu maksudnya dipakai untuk komen kalau ngeliat teman kita, close friends kita yang ada di dekat sekitar kita. Iya. Atau misalnya gue mau ke daerah Sudirman, Iya. itu bisa, mapnya bisa digeser-geser kan? Bisa. Lu berarti kerjasama sama Google gitu lah ya, kurang lebih ya, Google Map. Ya, Google, Apple Map gitu ya. Iya, geser. Oh ada dia nih, gue Iya. lagi mau ke sana nih. Dan Iya. itu mapnya, lu sekarang lagi nyari ke daerah India gitu juga bisa juga. Ya bisa. Ini bisa Kelihatan ada lihat temen gue global. apa enggak gitu. Iya, bisa lihat global kok. Iya. Oh, abis itu Mana ya? lu bisa chat dia di situ. Chat, bro, Bisa. gue kesana ya, gitu. Dikasih ini juga kan, dikasih Iya. emoji gitu-gitu ya. Iya, ini gue kasih lihat ya. Jadi ini teman-teman gue aja yang global. Ini ada kakak gue di Jepang. Ya kan? Oh Iya, iya. ini gue bisa kirim dia apa Message ya. emoji. Ini gue kasih ya kan. Oke. Iya. Iya. Itu kayak followers gitu ya? Itu kan ya? Enggak, ini teman, Bukan, maksudnya teman dekat yang Ke udah data UI-nya tuh Hmm. ada berapa teman gitu. Kayak path gitu kan kelihatan ada 500. Linknya juga kelihatan, Iya, ya, bisa connection. kita bisa chat ya kan. Habis itu nanti bisa cek status orang juga ya kan. Ih seru banget. Gitu. Tuh lu download dah, Nah, bisa Terus kita juga bersosialisasi. ini bisa lihat ini apa udah kemana aja, kita bantu record secara otomatis ya kan. Nah itu foto-fotonya juga ini pas gue di Singapura ya kan, ini bisa lihat nih. Oh, titik foto gue di lokasinya. Singapura. Ya, nah ini di Jakarta kan gue ya untuk Jagat gue juga power user ya. Ah iyalah. Iya. Ya, Oke. jadi kan, Dan gitu. dikasih solusi sekarang ada di situ. Lu lagi di mana tuh ketahuan? Sekarang nih, ini kan lagi real Oh, life nih. Iya gue bisa check-in Real time, sih. real time. Mau gue check-in. Coba. Gue bisa check-in. Nah sekarang real time gue bisa check-in. Ini sekarang gue lagi di mana? Kan ada pilihan pos pengumban atau apa gitu ya. Iya, coba PT kasih solusi. Ya, Iya, kalau gue juga bisa. promosin juga dong, lu lagi Iya, di mana. Oke. Oh, kan gue juga bantuin lu juga Company nih. kasih solusi. Kayak gini spellingnya. Tuh. Udah tuh. Coba. Nih gue check-in. Oh. Nah kalau lo temen gue juga bisa add gue lagi di sini sama si Dery gitu. Iya betul. Abis ini gue temenan. Oh, di tag. Iya. Boleh dilatin kata ke sini. Nah, biar ada gambaran tuh. Iya. Tuh. Jadi sekarang udah mau ganti ya, berarti nggak lagi ngomongin tentang koin-koin yang ada di taman, tapi lebih kepada reward yang didapat adalah ketika lo bersihin taman. Terus maksudnya gimana? Di videoin gitu? Iya. Upload? Iya. Soalnya kita tujuannya supaya bisa sekalian promosiin tamannya juga dan kegiatan itu. Terus penilaiannya? Kalau dia yang layak, gaya sapunya yang paling... Ya mungkin kita harusnya bikin kompetisi gaya sapu yang paling hebat. Iya. Oh, baru dipikirkan ya untuk develop itu ya? Ini udah mulai kita promosikan. Ya, dan udah kita timnya sih lumayan gerak cepat ya. Dari diskusi kemarin kita langsung naikkan. Sayang banget kan momentumnya si koin lagi bagus. Justru kita lagi mau pakai momentum ini supaya kita bisa menggerakkan user kita yang segitu banyaknya untuk bisa bersih-bersih taman. Ya ini lebih dari 1,5 juta user. Ya kita pasukan orangnya ada berapa per kota. Wah, ngebantu juga ya berarti ya. Jadi sebenarnya kita itu dan ini juga sebenarnya kita juga menjadi satu use case di mana ini kita bukan aplikasi koin saja, tapi ini bagaimana kita bisa user itu bisa mengaktifasi ya kan dengan kegiatan-kegiatan lain tuh untuk di kotanya. Nah ini kan selain bisa bersih-bersih, bisa juga kita kerjasama dengan, dan kita sangat terbuka ya untuk bisa kerjasama dengan Pemkot dan bisnis-bisnis lainnya. Misalnya kita mau encourage anak-anak sekolah itu ke tempat-tempat budaya. Iya. Ya itu bisa dijadiin satu challenge juga, ya kan. Jadi mereka bisa check-in tuh tempat-tempat. Oh, gue minggu ini udah ke Borobudur. Jauh ya, Jauh kejauhan. banget Borobudur kayaknya nih. Hotel Borobudur Jakarta ada sih. Tapi kalau candi Iya. kejauhan, Bos. Iya. Nah, jadi kan itu juga bisa jadi satu platform untuk edukasi, dan kita bisa partneran tuh. Oh, di Kota Bandung ya, ini bisa ke gedung-gedung bersejarahnya ya kan di. Oh iya. Iya, atau kita bisa kerja sama. Lu suka makan nggak? Makan ya. Ya nggak tahu ya. Kalau influencer makan sekarang yang paling heboh siapa? Siapa deh? Siapa Tan Boyku Next Carlos? Nah bisa tuh misalnya Next Carlos.
lokasi-lokasi Next Carlos di Jakarta Pusat. Wah keren. Iya. Rekomendasi dari dia Ya gitu. kan, kalau kita cobain semua bisa ketemu sama dia gitu. Wah, mantap. Ya, banyak ide-ide liar positif ya ternyata ya, Iya. yang bisa ngebangkitin ekonomi UMKM juga. Iya, betul. Iya kan, lu yang tadinya mungkin lu pengen ketemu sama dia, mungkin nanti Next Carlos kasih merchandise apa atau ada Iya. pelatihan apa Ya, atau kasih bami gratis gitu. Iya, gitu-gitu misalnya atau Gua intimate suka dinner. bami sih. Iya Iya kan? Tapi ternyata lu kesana, wah keren. Iya. Wah mantap. Ya kita tunggu gebrakan-gebrakan dari Jagat lagi. Nah ini, iya kan. Dan mudah-mudahan nanti ke depannya juga jadi lebih baik ya. Dan teman-teman juga lebih bijak. Maksudnya, ya sebenarnya kan kalau gua boleh bela ya, bahasa subjektifnya, Berry dan Jagat ini adalah dia udah ngasih ketentuan kan sebenarnya. Jadi kan lu juga pun bukan berarti lepas tanggung jawab ya, tapi bisa berlepas juga kan kita udah kasih ketentuannya begini. Gitu. Ini ada lengkap kok. Kalau ada apa-apa kan sebenarnya baliknya simple sih kalau bilang ke startup tech company ini ke teman-teman gitu ya. Misalnya ya nggak usah panik kalau memang ada apa-apa kan lu juga bisa bilang dan segala sesuatu nggak ada yang bisa gimana ya, nggak bisa bendung semua. Simple, lu ojek online. Oknum ya, dibawa lari, diculik, kan bisa-bisa juga. Susah ya sesuatu yang nggak bisa dibendung juga, ya kan? Marketplace, diiniin, COD, taunya dia masuk ke dalam rumah lu, terus lo masuk bilang bahwa logistik ini nggak bener, susah juga gitu loh, ya kan? Orang masuk dalam, mentang-mentang gua ngekos gitu, ya kan? Siapa? Kang ojeknya si oknumnya, susah ya maksud gua. Tapi mungkin kita tetap evaluasi bahwa berarti harus dikasih ketentuan ini gitu kali ya. Iya, mungkin nggak semua platform kan perfect. Kita sebagai rintisan startup dan kita juga update-nya cepat ya sebagai tim. Itu ya kita belajar terus sih. Jadi apa yang belum perfect ya kita sempurnakan. Wah keren. Ya. Dan itu emang namanya juga bisnis ya. Kan kalau bakmi yang nggak enak kita bikin lebih enak dong besoknya. Nah, masalah terlena Iya. dalam ketidakenakan Iya. dan komplain orang-orang sih. Iya, jadi ini saya mungkin gue message-nya inilah, kita kan rintisan ya kan yang lahir juga di Indonesia dan kita ini sudah mengglobal ya sejak dari tahun lalu dan ya kalau boleh beri kita kesempatan untuk bisa lebih besar lagi untuk negara ini. Keren. Apalagi banyak nilai-nilai budaya, ekonomi, fasilitas umum, orang jadi lebih tahu ya UMKM, ngubek-ngubek, aus nih jajan. Ya kan? Kan jadi kayak gitu ya, Iya. tadinya mungkin gak kepikir beli di situ. Ya lebih sehat lagi tuh, 10,000 steps-nya pasti Wah, tercapai. Kalau udah ngomongin tentang kalori defisit, gue nyambung nih ya, kayaknya. Kadang gue juga suka muter-muter sebelum masuk ke rumah gitu ya. Kurang 10.000 nih. Pelaku intermittent fasting gitu ya, biar besok bisa cheating dan buka lebih pagi gitu ya. Seru. Ada lagi yang mau disampaikan bro, terakhir bro. Ini apa nih yang belum tersampaikan? Lu bawa apa nih? Sebenarnya udah cukup sih. Kalau 30 dari juta. kita sih mungkin ya message-nya kita ya tetap sangat terbuka gitu ya. Ya. Untuk masukan dari user-user kita dan atau potential user ke depannya gitu ya. Dan juga kita terbuka untuk partneran dengan Pemkot Ya. atau yang lainnya. Sebenarnya kita juga banyak request juga dari sisi pengguna. Kok nggak buka di Sorong, kok nggak buka di Lombok gitu ya. Iya. Nah sekali lagi sebenarnya kita kan semangatnya ini bukan sekedar koin ya, tapi bagaimana kita bisa dengan platform ini bisa gerakin user supaya kita bisa promosikan ruang publik kita. Mantap. Ya. Nextnya di Lombok kan terkenal ada pasir pink ya. Iya nggak sih? Iya Iya nggak sih? Lu taruh tengah laut. Ya kan? Cluenya di dalam. Gitu aja dulu ya kan. Wah, dalam apa nih? Dalam bangku, dalam meja, di dalam ruangan. Enggak, dalam laut. Wah, mantep, bro. Ngelatih orang jadi lebih atlet. Bisnis diving. Wih, masuk Iya. dalam jadi lebih sehat, bugar. Kita kasih solusi.